variable atau PLSV, merupakan persamaan yang diidentikan dengan tanda sama dengan dan mengandung satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan linear satu variabel yaitu AX tambah B sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien, B merupakan konstanta, dan X merupakan variabel. Perlu diingat bahwa variabel yang digunakan tidak harus variabel X. X di persamaan tersebut hanya melambangkan atau mewakilkan variabel. Contohnya, 2Y tambah 5 sama dengan 0, di mana 2 merupakan koefisien, 5 merupakan konstanta, dan Y merupakan variabel. Nah, kita masuk ke contoh soal dari persamaan linear satu variabel. Soalnya itu adalah tentukan nilai X dari 3 dikali dalam kurung X kurang 4 tutup kurung sama dengan 7 dikali dalam kurung X tambah 2 tutup kurung dikurang 5X. Nah, penyelesaiannya itu kita kalikan ke dalam 3 dikali X, 3 dikali min 4, kemudian 7 dikali X, 7 dikali dengan 2, sehingga didapatlah 3X dikurang 12 sama dengan 7X tambah 14 kurang 5X. Kemudian kita operasikan dengan jenis, menghasilkan 3X kurang 12 sama dengan 2X tambah 14. 2X ini didapat dari 7X dikurang 5X. Kemudian kita susun dengan yang sejenis. Jadi 3X dikurang 2X sama dengan 14 tambah 12. Nah, kemudian kita operasikan lagi, sehingga dapatlah X sama dengan 26. Jadi, nilai X dari 3 dikali X kurang 4 sama dengan 7 dikali buka kurung X tambah 2 tutup kurung dikurang 5X sama dengan 26. Persamaan linear dua variabel atau PLDV merupakan sebuah persamaan yang memuat dua variabel, di mana pangkat atau derajat pada masing-masing variabelnya sama dengan 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y merupakan variabel. Nah, metode yang digunakan dalam menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel ada 3, yaitu yang pertama, eliminasi, yang kedua, substitusi, dan yang ketiga, metode gabungan. Nah, metode gabungan ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Kemudian kita masuk ke contoh soal mengenai persamaan linear dua variabel. Soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 6X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 5X dikurang Y sama dengan 12. Nah, penyelesaiannya kita tentukan nilai X-nya dengan cara kita eliminasi variabel Y-nya. Nah, untuk mengeliminasikan variabel Y, kita harus membuat koefisien dari variabel Y ini sama. Nah, sedangkan di sini di persamaan yang pertama, koefisien dari variabel Y adalah 2, dan di persamaan yang kedua, koefisien dari variabel Y yaitu min 1. Nah, belum sama, jadi kita harus samakan dulu. Dengan cara kita kalikan dengan yang berlawanan, yaitu dikali dengan 1 dan dikali dengan 2. Yang persamaan pertama dikali dengan 1, hasilnya tetap 6X tambah 2Y sama dengan 8, dan yang persamaan yang kedua dikali dengan 2, hasilnya yaitu 10X dikurang 2Y sama dengan 24. Kemudian, setelah sama variabelnya, kita bisa mengeliminasikannya dengan cara ditambah. Nah, jadi 6X ditambah 10X sama dengan 16X. Kemudian 2Y ditambah min 2Y sama dengan 0, dan 8 ditambah 24 sama dengan 32. Nah, didapatlah X sama dengan 32 dibagi 16 sama dengan 2. Setelah didapat nilai X-nya, kita bisa mencari nilai Y-nya dengan cara substitusi. Kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, jadi 6X ditambah 2Y sama dengan 8, kita ganti X-nya dengan 2.
jadi 6 dikali 2 tambah 2Y sama dengan 8. Kemudian 12 ditambah 2Y sama dengan 8. Kemudian kita operasikan dengan yang sejenis, didapatlah 2Y sama dengan min 4. Nah, jadi Y sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 6X tambah 2Y sama dengan 8 dan 5X dikurang Y sama dengan 12 adalah 2, min 2. Persamaan linear 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari persamaan linear 2 variabel atau PLDV, yang mana pada sistem persamaan linear 3 variabel terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Misalnya variabel X, Y, dan Z. Nah, bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel dalam X, Y, dan Z yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Kemudian kita masuk ke contoh soal mengenai persamaan linear 3 variabel. Soalnya yaitu, toko alat tulis Parudi menjual alat tulis berisi buku, spidol, dan tinta dalam 3 jenis paket sebagai berikut. Paket A berisi 3 buku, 1 spidol, 2 tinta seharga Rp17.200. Paket B berisi 2 buku, 2 spidol, dan 3 tinta seharga Rp19.700. Dan paket C berisi sebuah buku, 2 spidol, dan 2 tinta seharga Rp14.000. Hitunglah harga satu buah masing-masing item. Nah, jadi penyelesaiannya, kita misalkan dulu, misalkan X merupakan harga sebuah buku, Y merupakan harga sebuah spidol, dan Z merupakan harga sebuah tinta. Nah, jadi model matematikanya yaitu persamaan yang pertama, 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200. Persamaan yang kedua, 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.700. Dan persamaan yang ketiga yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Nah, setelah didapatkan model matematikanya, kemudian kita untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, kita eliminasikan dulu untuk variabel Z-nya dengan menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, jadi persamaan pertamanya yaitu 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200, dan persamaan yang kedua yaitu 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.700. Nah, syarat untuk mengeliminasikan variabel Z-nya ini yaitu koefisiennya harus sama. Sedangkan di sini persamaan yang pertama, koefisien dari variabel Z yaitu 2, sedangkan di persamaan yang kedua, koefisien dari variabel Z adalah 3. Nah, untuk menyamakannya itu kita kalikan silang, sehingga persamaan yang pertama dikali dengan 3 dan persamaan yang kedua dikali dengan 2. Nah, didapatlah persamaan yang pertama menjadi 9X ditambah 3Y tambah 6Z sama dengan 51.600, dan persamaan yang kedua yaitu 4X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 39.400. Nah, koefisien Z-nya udah sama-sama 6, sehingga kita bisa eliminasikan dengan cara mengurangkannya. Sehingga 9X dikurang 4X itu adalah 5X, 3Y dikurang 4Y adalah min Y, dan 6Z dikurang 6Z adalah 0. Kemudian 51.600 dikurang 39.400 adalah 12.200. Nah, sehingga dapatlah persamaan yang keempat yaitu 5X dikurang Y sama dengan 12.200. Kemudian untuk mencari persamaan yang kelima, kita eliminasikan variabel Z-nya lagi dengan menggunakan persamaan pertama dan persamaan ketiga. Nah, persamaan yang pertama yaitu 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200. Dan persamaan yang ketiga yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Nah, di sini variabel Z-nya sudah memiliki koefisien yang sama, yaitu sama-sama 2. Berarti dari sini kita bisa langsung mengurangkannya. Jadi 3X dikurang X itu adalah 2X.
Kemudian Y dikurang 2Y adalah min Y, 2Z dikurang 2Z adalah 0, dan 17.200 dikurang 14.000 yaitu 3.200. Nah, didapatlah 2X dikurang Y sama dengan 3.200. Nah, kemudian dipindahkan, didapatlah persamaan yang kelima yaitu Y sama dengan 2X dikurang 3.200. Nah, setelah didapat persamaan keempat dan kelima, kita bisa langsung substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Persamaan yang keempat yaitu 5X dikurang Y sama dengan 12.200. Nah, kita substitusikan Y-nya yang persamaan kelima ke persamaan 4 tersebut. Sehingga 5X dikurang dalam kurung 2X dikurang 3.200 tutup kurung sama dengan 12.200. Nah, kemudian minusnya dikalikan ke dalam kurungannya sehingga dapatlah 5X dikurang 2X tambah 3.200 sama dengan 12.200. Kemudian kita susun dengan yang sejenis sehingga dapatlah 5X kurang 2X sama dengan 12.200 dikurang 3.200. Dan kita operasikan dapatlah 3X sama dengan 9.000. Nah, sehingga nilai X adalah 9.000 dibagi 3 dapatlah X sama dengan 3.000. Nah, setelah dapat nilai X-nya, kemudian kita substitusi nilai X tersebut ke persamaan yang kelima untuk mencari nilai Y-nya. Nah, persamaan yang kelima itu adalah Y sama dengan 2X dikurang 3.200. Nah, kita substitusi nilai X yang udah kita cari tadi, itu 3.000, ke persamaan 5 ini, sehingga Y sama dengan 2 dikali 3.000 dikurang 3.200. Sehingga dapatlah Y sama dengan 6.000 dikurang 3.200. Kemudian kita operasikan menjadi Y sama dengan 2.800. Setelah kita mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya, kemudian kita substitusi nilai X dan Y ke persamaan yang ketiga untuk mencari nilai Z-nya. Nah, jadi persamaan yang ketiga yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Kita substitusi, kita ganti nilai X dan Y-nya yang udah kita cari tadi, yaitu 3.000 ditambah 2 dikali 2.800 ditambah 2Z sama dengan 14.000. Nah, kemudian kita operasikan sehingga dapatlah 3.000 tambah 5.600 ditambah 2Z sama dengan 14.000. Kemudian didapatlah 8.600 ditambah 2Z sama dengan 14.000. Kemudian kita susun kembali, didapatlah 2Z sama dengan 14.000 dikurang 8.600 sama dengan 5.400. Nah, sehingga didapatlah 2Z sama dengan 5.400. Nah, kemudian kita operasikan lagi sehingga dapatlah Z sama dengan 5.400 dibagi 2, yaitu Z adalah 2.700. Nah, jadi harga untuk sebuah buku atau nilai X yang tadi yang kita misalkan itu adalah sebuah buku, berarti harga sebuah buku adalah 3.000, harga sebuah spidol yaitu adalah 2.800, dan harga sebuah tinta yaitu 2.700. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurang 3X kurang 18 sama dengan 0. Penyelesaian, kita memfaktorkan X pangkat 2 kurang 3X kurang 18 sama dengan 0. Nah, kita dapat X kurang 6 dikali X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Atau X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya
rumus kuadratis. Nah, kita memisalkan A, B, dan C dari persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 3X kurang 18 sama dengan 0. Untuk A sama dengan 1 dapat dari mana? Dari X pangkat 2, koefisiennya adalah 1. A sama dengan 1. B sama dengan koefisien dari 3X yaitu negatif 3. Jadi B sama dengan negatif 3. Dan C sama dengan negatif 18 atau konstantanya. X12 sama dengan negatif B tambah kurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Ini rumus umumnya ya, rumus kuadratisnya. X12 sama dengan negatif B, B-nya negatif 3, berarti negatif kali negatif 3. Dikurang akar B-nya negatif 3 kuadrat, dikurang 4, A-nya 1, dan C-nya negatif 18. Jadi 4 dikali 1 dikali negatif 18. Dibagi 2, A-nya 1, 2 kali 1, 2. Hingga X12 sama dengan 3 ditambah kurang akar 9 ditambah negatif 4 dikali 1 negatif 4 dikali negatif 18 72. Jadi akar 9 ditambah 72 dibagi 2. X1 sama dengan 3 ditambah 9 dibagi 2 atau X2 sama dengan 3 dikurang 9 dibagi 2. X1 sama dengan 6 atau X2 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 3. Fungsi inverse. Fungsi inverse adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Fungsi inverse disimbolkan dengan pangkat tanda negatif 1. Contohnya f pangkat negatif 1 x dibaca inverse dari fungsi fx. Misal, anggap saja f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan g fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Sedemikian sehingga gfa sama dengan A, fb sama dengan B. Untuk setiap A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B, maka G adalah inverse fungsi dari F sehingga bisa dituliskan menjadi inverse F. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar fungsi F ya. Sebuah fungsi F akan mempunyai fungsi inverse atau kebalikan. F inverse F jika F adalah fungsi 1, 1 dan fungsi pada bijektif. Bisa juga dinyatakan seperti inverse F diinverskan menjadi F. Contohnya, F adalah fungsi yang memetakan X ke Y, sehingga bisa dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Maka, inverse F merupakan fungsi yang memetakan Y ke X, dituliskan X sama dengan inverse dari Fy. Ada 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse, yaitu ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Yang kedua, tuliskan X sebagai inverse dari Fy sehingga inverse F dari Fy sama dengan Fy. Yang ketiga, ganti variabel Y dengan X sehingga didapatkan rumus fungsi inverse Fx. Contoh, fungsi Fx sama dengan 6X kurang 3 per X tambah 2. Tentukan rumus inverse Fx. Penyelesaian, misalkan Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan 6X kurang 3 per X tambah 2. Jadi kali, nah, Y kali X tambah 2 sama dengan 6X kurang 3. XY tambah 2Y sama dengan 6X kurang 3. Ini kali ke dalam ya. XY kurang 6X sama dengan negatif 3 dikurang 2Y. X ini dijabarkan X kali Y kurang 6 sama dengan negatif 3 dikurang 2Y. X sama dengan negatif 3 dikurang 2Y per Y kurang 6. X sama dengan negatifnya 3 tambah 2Y per negatif dikali 6 kurang Y. X sama dengan 3 tambah 2Y per 6 kurang Y.
Inverse FY sama dengan 3 tambah 2Y per 6 kurang Y. Berdasarkan persamaan akhir di samping, dapat disimpulkan bahwa fungsi inverse dari fx adalah inverse fx sama dengan 3 ditambah 2x per 6 kurang x. Selain dengan persamaan tersebut, ada cara yang lebih singkat untuk menemukan inverse dari sebuah fungsi, yaitu dengan menggunakan rumus. Penyelesaian inverse dengan bentuk fungsi tunggal fx ada beberapa jenis, yaitu yang pertama fungsi linear. Fx sama dengan ax tambah b. Inverse f dari fx sama dengan x kurang b per a. Yang kedua fungsi pecahan linear. Fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Inverse fx sama dengan ini pindah ke atas, A dan D ini yang kita pindahkan. Jadi negatif dx tambah b per cx kurang a. Dengan syarat x tidak sama dengan a per c. Yang ketiga, fungsi irasional. Fx sama dengan n akar ax tambah b. Inverse dari fx sama dengan x pangkat n kurang b per a. Contoh, diberikan fungsi fx sama dengan 6x kurang 3 per x tambah 2. Tentukan rumus inverse dari fx. Penyelesaian, fx sama dengan 6x kurang 3 per x tambah 2. Inverse f dari fx sama dengan, kita lihat rumusnya. Rumus awalnya kan seperti ini. ax tambah b per cx tambah d. Ini dia ya kan. Nah, kalau diinversekan bagaimana? Kita lihat. Ini kita pindahkan saja, ini yang harus kita pindahkan. Ya. Jadi negatif dx per negatif dx tambah b per cx kurang a. Ini dia ya kan jadinya. Inverse dari fx sama dengan negatif 2x tambah 3 per negatif x kurang 6. Inverse dari fx sama dengan 2x tambah 3 per x tambah 6. Inverse fx sama dengan 3 tambah 2x per 6 kurang x. Berdasarkan persamaan akhir di samping dapat disimpulkan bahwa fungsi inverse dari fx adalah inverse dari fx sama dengan 3 ditambah 2x per 6 kurang x. Dalam penentuan inverse dari fungsi gabungan atau komposisi juga dapat menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Inverse G komposisi f, x sama dengan inverse f komposisi inverse G, x. F komposisi G inverse X sama dengan inverse G komposisi inverse F X. Yang pertama, pengertian fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Nah, fungsi komposisi ini disimbolkan dengan huruf seperti huruf O, tapi kita sebut dengan bundaran. Jadi contoh gabungan dari dua fungsi yaitu f bundaran gx sama dengan fgx dan g bundaran fx sama dengan gfx. Artinya ada dua gabungan yaitu fungsi fx dan juga fungsi gx. Jadi, untuk mempermudah pemahaman tentang fungsi komposisi, mari kita perhatikan gambar di samping. Jadi, pada gambar di samping kita misalkan fungsi fx adalah sebuah pizza, kemudian fungsi gx adalah sebuah nanas. Maka, apabila digabungkan atau dikomposisikan menjadi f bundaran gx adalah pizza isi nanas, kemudian g bundaran fx adalah sebuah nanas besar yang diletakkan sebagai piringan pizza. Jadi, pada ilustrasi tersebut terlihat bahwa f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Contoh soalnya, diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Kemudian, pada penyelesaiannya kita cari dulu yang bagian A, yaitu f bundaran gx sama dengan f gx. Selanjutnya, f gx-nya itu 3x kuadrat. Kemudian, pada fx ini kan 2x tambah 1. Karena yang ditanya f bundaran gx, maka pada fx ini variabel x-nya ini kita substitusikan kepada gx yaitu 3x kuadrat. Menjadi 2 dikali 3x kuadrat ditambah 1. Kemudian kita operasikan menjadi 2 dikali 3x kuadrat itu 6x kuadrat ditambah 1. Maka kita peroleh
f beneran gx-nya sama dengan 6x kuadrat ditambah 1. Setelah kita mendapatkan yang bagian A, kemudian kita mencari yang bagian B, yaitu g beneran fx sama dengan gfx. Kemudian fx ini 2x tambah 1. Karena yang ditanya g beneran fx, maka pada gx ini, yang variabel x-nya ini kita substitusikan kepada fx. Karena seperti ini. Ini kan 3x kuadrat, maka x-nya itu kita substitusikan menjadi 3 dikali 2x ditambah 1 dikuadratkan. Kemudian kita operasikan 3 dikali 2x dikuadratkan 4x kuadrat ditambah 2x dikali 1 dikali 2 4x ditambah 1 dikuadratkan 1. Maka kita operasikan 3 dikali 4x kuadrat 12x kuadrat ditambah 4x dikali 3 hasilnya 12x ditambah 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, jadi kita peroleh g beneran fx-nya sama dengan 12x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Jadi pada soal ini terlihat bahwa f beneran gx itu tidak sama dengan g beneran fx. Jenis penyelesaian fungsi komposisi. Ada beberapa jenis penyelesaian fungsi komposisi, yaitu fungsi sebelah kanan dan fungsi sebelah kiri apabila diketahui gabungan fungsinya. Yang A, jika ditanyakan adalah fungsi sebelah kiri, maka fungsi komposisi ini bisa diselesaikan dengan operasi perhitungan biasa. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah fungsi sebelah kanan, maka fungsi komposisi harus dimisalkan dahulu dengan suatu variabel untuk penyelesaiannya. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, contoh soal fungsi sebelah kanan. Dengan soal, jika fx sama dengan x kurang 3 dan g beneran fx sama dengan x tambah 3 dikuadratkan, tentukan fungsi gx. Kemudian kita masuk pada penyelesaiannya. Karena ini yang ditanya fungsi gx, maka penyelesaiannya itu g beneran fx sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan. G fx sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan. G fx-nya x kurang 3 sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan. Nah, karena ini merupakan fungsi sebelah kanan, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, jika fungsi sebelah kanan ini pada fungsi komposisinya kita misalkan dengan sebuah variabel untuk menyelesaikannya. Seperti ini. Kita misalkan t sama dengan x dikurang 3, maka x sama dengan t ditambah 3. Setelah kita misalkan, kita peroleh gt sama dengan t ditambah 3 ditambah 3 dikuadratkan. Dengan t ditambah 3 ini merupakan pemisahan x tadi. Selanjutnya, gt sama dengan t ditambah 3 ditambah 3, 6 dikuadratkan. Kemudian, gt sama dengan t kuadrat ditambah t dikali 6 dikali 12 itu 12t ditambah 6 dikuadratkan 36. Jadi kita perolehlah fungsi gx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 12x ditambah 36. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal fungsi sebelah kiri. Dengan soal, diberikan f beneran gx sama dengan 4x tambah 6 dan x sama dengan 2x kurang 4. Tentukan fungsi gx. Penyelesaiannya, f beneran gx sama dengan 4x tambah 6. F gx sama dengan 4x tambah 6. Karena yang ditanya gx ini, maka yang x-nya ini kita belum tahu, jadi masih dalam berbentuk gx. 2gx dikurang 4 sama dengan 4x tambah 6. 2gx sama dengan min 4 ini pindah ruas, jadi 4x ditambah 6 ditambah 4, 10. Kemudian gx sama dengan 4x ditambah 10 dibagi 2, hasilnya 2x tambah 5. Jadi kita perolehlah fungsi gx-nya itu sama dengan 2x ditambah 5. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Secara matematis, fungsi kuadrat dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Dengan keterangan, dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel bebas. Yang kedua, a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta.
Grafik fungsi kuadrat. Secara geometri, fungsi kuadrat memiliki bentuk berupa parabola. Arah parabola bisa ke atas atau ke bawah bergantung pada nilai konstan Ka dari fungsi tersebut. Salah satu cara termudah untuk menggambar fungsi kuadrat adalah dengan membuat beberapa pasangan titik dan memindahkannya ke dalam diagram Cartesius. Pada diagram Cartesius, nilai fx seringkali dianalogikan dengan variabel lain bernama y. Jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, jika pada y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan ax kuadrat. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Kemudian yang kedua, jika pada y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah c, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di titik 0, c. Yang ketiga, jika titik puncak ada di titik h, k, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan a dikali x kurang h dikuadratkan ditambah k, dengan hubungan a, b, dan c dengan h, k adalah sebagai berikut. H, k sama dengan min b per 2a, min dari b kuadrat kurang 4ac per 4a. Cara melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan sumbu simetri, yaitu x sama dengan min b per 2a. Yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu x. Kita misalkan y sama dengan 0, maka ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu y. Kita misalkan x sama dengan 0, maka y sama dengan c. Kemudian yang keempat, menentukan titik puncak, yaitu y sama dengan b kuadrat kurang 4ac per 4a. Yang kelima, setelah membuat grafik, kemudian definisikan domain dan range fungsi kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, domain fungsi kuadrat df sama dengan himpunan x di mana x elemen bilangan real. Yang kedua, range fungsi kuadrat untuk nilai a kecil dari 0 adalah rf sama dengan himpunan y di mana y kecil sama dengan yp. Sementara untuk nilai a besar dari 0, range-nya ialah rf sama dengan himpunan y di mana y besar sama dengan yp adalah koordinat titik puncak. Jadi untuk lebih memahami mengenai materi fungsi kuadrat dan grafik fungsi, kita masuk pada contoh soalnya, di mana soalnya itu gambarlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Jadi yang diketahui a-nya itu sama dengan 1, karena ini bentuknya kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka a-nya yang ini, a-nya itu 1, kemudian b-nya min 6, dan c-nya itu 5. Yang ditanya sketsa grafik fungsinya. Kemudian penyelesaiannya yang pertama itu kita mencari sumbu simetrinya dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Nah, karena sudah diketahui yang b-nya ini min 6, yang a itu 1, jadi x sama dengan min dari min 6 per 2 dikali 1. Kemudian kita operasikan min 6 per 2 itu hasilnya min 3, kemudian min ketemu min hasilnya positif. Jadi x sama dengan 3. Kemudian cara yang kedua, kita mencari titik potong sumbu x, maka y sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Y-nya ini kita substitusikan dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Kemudian yang 6x kuadrat dikurang 6x tambah 5 ini kita faktorkan menjadi x dikurang 1, x dikurang 5. Maka kita perolehlah nilai x-nya ini sama dengan 1, kemudian yang kedua x-nya sama dengan 5. Nah, maka kita peroleh 1,0 karena y-nya itu 0, kemudian untuk yang kedua 5,0. Selanjutnya langkah yang ketiga itu titik potong sumbu y, maka x sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5.
Jadi pada X-nya ini kita substitusikan pada 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 5. Y sama dengan 5. Maka kita perolehlah 0,5. Titiknya itu pada 0,5. Kemudian yang keempat, kita mencari titik puncak. Dengan rumus Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Y sama dengan min B-nya itu tadi min 6, maka min 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 5, per 4 dikali 1. Kemudian Y sama dengan min 6 kuadrat itu 36, dikurang 4 dikali 1 dikali 5, 20, per 4 dikali 1 hasilnya 4. Y sama dengan 36 dikurang 20 itu hasilnya 16. Jadi min 16 per 4 hasilnya min 4. Selanjutnya, koordinat titik puncaknya. Jadi koordinat titik puncaknya itu XP, YP, di mana XP-nya itu min B per 2A dan YP-nya itu min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Tadi sudah kita cari untuk min B per 2A-nya itu 3, kemudian yang min B kuadrat kurang 4AC per 4A itu min 4. Jadi kita peroleh koordinat titik puncaknya itu 3, min 4. Setelah itu, kita perolehlah hasil titik-titiknya. Yang pertama itu sumbu simetri dengan X sama dengan 3. Yang kedua, titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0, dengan titik 1,0 dan 5,0. Kemudian yang ketiga, titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0, itu titiknya di titik 0,5. Kemudian titik puncaknya Y sama dengan min 4, dan koordinat titik puncaknya itu 3, min 4. Setelah kita peroleh titiknya ini, kita bisa membuat grafiknya. Jadi, gambar grafiknya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0 itu di titik 1,0 yang ini. Dan 5,0 di titik ini. Kemudian, titik potong sumbu Y itu di 0,5 yang ini. 0,5. Kemudian, koordinat titik puncaknya itu di titik 3, min 4 yang ini. Jadi, ini merupakan koordinat titik puncaknya. Yang ini, 3, min 4 ini koordinat titik puncaknya. Kemudian, sumbu simetrinya itu di X sama dengan 3. Maka yang ini itu merupakan sumbu simetrinya. Kemudian, selanjutnya, setelah kita memperoleh gambar grafiknya, kita bisa menentukan domain, yaitu daerah asal. Jadi daerah asalnya itu DF sama dengan himpunan X, di mana X elemen bilangan real. Kemudian kita juga sudah bisa memperoleh range, yaitu daerah hasil. Dengan RF sama dengan himpunan Y, di mana Y besar sama dengan min 4. Nah, kenapa ini besar sama dengan min 4? Karena yang ini. Untuk nilai A besar dari 0, range-nya itu tandanya besar sama dengan. Kan tadi A-nya itu nilainya 1. Yang ini A-nya itu nilainya 1, maka tandanya itu besar sama dengan. Kemudian YP-nya itu sudah kita cari, hasilnya min 4. Ini yang ini. YP-nya min 4. Maka range daerah hasilnya itu RF sama dengan himpunan Y, di mana Y besar sama dengan min 4.